Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang saya hormati. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Fatimah Rizkyanti dengan NPM 202102045 dari kelas A Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri dan Intel Lampung. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bangunan hukum Islam di Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai Devin Law dan Man Model Law sebagai teori hukum. Nah, jadi hukum Islam dikategorikan sebagai Devin Law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya itu sudah diatur langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia yang ada di dunia. Bila kita perhatikan pengertian di atas, betul-betul menempatkan hukum Islam itu sebagai entitas yang murni, bersifat top-down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana dapat kita pahami pula dari kutipan di bawah ini, konsep hukum Islam menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode awal agama Islam, hukum telah dipandang sebagai keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah manusia yang sudah diatur oleh Allah SWT. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung dari Al-Quran dan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan sunnah. Nah, bila kutipan di atas tersebut dikaitkan dengan politik, itu disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menjadikan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintahan. Peraturan suci seperti peraturan secara inheren memiliki karakter supranatural yang luar biasa. Menurut Khaduri, warga negara Islam adalah hamba-hamba Allah yang hukum-hukumnya adalah hukum suci, karena ia berasal dari Allah SWT, bukan diterapkan oleh manusia. Hukum suci seperti itu pasti benar, maka manusia harus mematuhi perintah Allah SWT. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai perkembangan hukum Islam di Indonesia. Namun, sebelum kita mengetahui persoalan tersebut secara mendalam, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu apa itu yang dimaksud dengan hukum nasional dan bagaimana kita melaksanakan atau melakukan tujuan hukum nasional, serta mengapa sih kita membutuhkan hukum nasional tersebut. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah memberlakukan atau mengeluarkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis, yaitu sistem hukum adat, yang kedua Islam, dan yang ketiga adalah Belanda atau Barat sebagai bahan bakunya. Ketiga, sistem hukum sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Yang kedua, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan unifikasi. Yang ketiga, bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, dan rasional nilai serta kaidah. Yang selanjutnya yaitu perkembangan hukum Islam di Indonesia, sarana dan prasarana. Dalam penjelasan di atas tampak sekali dalam hal penetapan hukum di Indonesia bahwasanya pemerintah telah menjadikan hukum Islam itu sebagai hukum nasional. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.